Akhirnya ikhwah, kita lanjutkan kembali pembahasan Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan jilid 1. Kita masih di bab yang ketiga, Tauhid Uluhiyah. Di pasal yang ketiga, yaitu Tasyri'. Ya, judulnya Tasyri'. Itu di halaman 74. Nah, maka pertemuan yang ke-27 ini materi kita adalah Tasyri', halaman 74. Ma huwa tasyri'? Ya, tasyri' itu apa sih? Tasyri' itu bukanlah bahasa Cempaka Baru. Tasyri' itu bahasa Arab. Ya, supaya kita tidak gagal faham, perlu kita tahu apa itu tasyri'. Nah, maka di subjudul nomor A kita akan bahas makna atau definisi daripada tasyri'. Sebagaimana tadi kita katakan, tasyri' itu adalah bahasa Arab, terambil dari kata syarra'a, yusyarri'u, tasyri'an. Nah, begitu tasrifnya. Ya, mungkin sebagian kita ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab, ya. Syarra'a yusyarri'u tasyri'an, fa'ala yufa''ilu taf'ilan. Nah, demikian. Artinya sama dengan sirat, sama dengan sabil. Bahasa kitanya jalan, ya, jalan. Jadi sama dengan sirat, sama dengan sabil, artinya jalan. Itu secara etimologi, secara bahasa. Secara terminologi, secara istilah syar'i, tasyri' itu adalah manhaj. Manhaj itu ya jalan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya, yang harus mereka lalui dalam bidang aqidah, dalam bidang ibadah, dan dalam bidang muamalah, termasuk juga di dalamnya penghalalan dan pengharaman. Ya, itu ruang lingkup dari tasyri'. Selesai makna dan definisi tasyri'. Nomor B, hanya Allah lah yang punya syariat. Ya, syariat itu dari tasyri' tadi. Jalan, manhaj itu hanya milik Allah. Selain daripada Allah tidak berhak membuat syariat. Nah, kita ulang nomor B, hanya Allah lah yang punya syariat. Merujuk kepada hadis sahih dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qal, Ibnu Mas'ud bercerita, ya. Sebagaimana pernah kita sampaikan, tidak semua yang kita sampaikan ini ada dalam kitab. Jangan bengong nanti. Mana yang disampaikan? Mana ini? Jangan bengong. Ya. Tidak semua yang kita sampaikan ini ada dalam kitab. Kitab itu cuma ringkasan. Ya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang lurus dengan tangannya. Ya, kalau kita suka menggaris di buku, di papan tulis, Rasulullah itu menggaris di atas pasir. Di masa Nabi belum ada papan tulis, belum ada buku.
Ya, beliau menggaris di pasir. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqima. Inilah jalan Allah yang lurus. Kembali syari apa tadi? Jalan. Ya. Nah, di sini Nabi memakai istilah bukan syari, tapi diganti dengan sabil. Artinya sama, jalan juga. Hadza sabilullahi mustaqima. Inilah jalan Allah yang lurus. Kembali Abdullah ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang banyak sebelah kanan dan sebelah kirinya. Ya. Kalau kita buat gambar tulang punggung lurus, kemudian tulang rusuk kanan dan kiri-kiri. Nah, itulah gambarnya. Ya. Jadi apa kata Ibnu Mas'ud? Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang banyak di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Tsumma qal, kemudian beliau bersabda, hadhihi subulun. Inilah jalan-jalan. Ya, kalau jalan-jalan berarti banyak jalan. Ya. Kalau tadi cuma satu jalan, sabilullahi mustaqimah, jalan Allah yang lurus cuma satu. Tapi kemudian di samping kanan dan kirinya subul, banyak jalan. Ya. Nah, jadi tsumma qal hadhihi subulun. Kemudian beliau bersabda, inilah banyak jalan. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaih. Tidak satu pun jalan ini kecuali telah ditonongkrongi oleh syaitan yang mengajak kepada jalan yang banyak ini. Ngapain tuh jalan yang lurus? Mendingan jalan banyak ini, kata syaitan. Ya, contoh. Sekarang Ahad malam Senin, bukan Minggu ya. Ahad malam Senin. Berhentilah mengatakan Minggu, ganti dengan Senin. Lidah ini dilatih supaya mengucapkan Ahad, jangan mengucapkan juga Minggu. Sekarang Ahad malam Senin. Jalan yang lurus kita ikut kajian di Masjid Al-Bilal. Apa kata syaitan? Ngapain ngaji ke sana ini baca itu juga, itu tauhid. Mendingan kita nonton TV. Mendingan kita main gaple. Nah, itu jalan yang banyak itu. Jalan nonton TV, jalan main gaple, jalan main catur, ya. Jalan nongkrong, ngobrol enggak karu-karuan. Itulah contoh jalan yang banyak. Itu syaitan yang mengajak ke situ. Ya, jadi kata Nabi, laisa minha sabilun illa alaihi syaitanu yad'u ilaihi. Tidak satu pun di jalan yang banyak itu melainkan ditongkrongi oleh syaitan yang mengajak ke jalan yang banyak itu. Tsumma qara'a. Kemudian beliau membacakan Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Tadi kata Nabi, jalan Allah yang lurus. Kata Allah, jalanku yang lurus. Ya sama, itu juga. Ya, maksudnya syariat, ya, manhaj. Wa anna hadza sirati mustaqima. Allah memakai istilah sirat. Ya sama, tadi Nabi memakai istilah sabil. Sama, jalan juga artinya. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutlah olehmu. Wala tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan yang banyak itu. Jalan yang ditongkrongi oleh syaitan tadi. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabilih, kalian akan berpecah belah dari jalan Allah tadi.
Jadi kalau mau bersatu, ikut jalan Allah. Jangan ikuti jalan-jalan selain pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa yang punya jalan itu jalan yang benar, jalan yang lurus hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada jalan Allah adalah jalan kesesatan yang ditongkrongi oleh syaitan, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Kata orang Minangkabau, kok bajalan lurus, kok bakato bana. Bajalan lurus, jangan membengkok ke suuk, jangan membengkok ke kida. Lurus. Itulah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai dan Ad-Darimi. Nomor C. Selain Allah tidak berhak membuat syariat. Perhatikan baik-baik. Selain Allah tidak berhak membuat syariat. Termasuk Nabi dan Rasul tidak membuat syariat. Lalu apa kerjaan Nabi dan Rasul? Kerjaan Nabi dan Rasul hanya menyampaikan syariat Allah, tidak membuat syariat. Apalagi guru kita, apalagi ulama kita, imam mazhab kita, mereka tidak berhak membuat syariat, tidak berhak membuat ajaran. Nah, maka kata Imam Syafi'i, manih tahsana faqad syara'a. Siapa yang mengatakan baik hal-hal yang tidak disyariatkan Allah, berarti dia telah membuat syariat baru, kata Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i sangat anti dengan istilah wah itu kan baik, wah itu kan baik. Sepanjang tidak ada syariat Allah, baik menurut perasaan kita, tapi tidak benar menurut kacamata syariat. Nah, jadi di nomor C ini, selain daripada Allah tidak berhak membuat syariat, termasuk menghalalkan dan mengharamkan. Tidak boleh. Ya, tidak berhak kita menghalalkan, mengharamkan tanpa landasan daripada syariat. Sekarang kita ke Yunus. Surah 10 ayat 59. Kalau tidak ketemu di kitab, buka mushaf. Ya. Kadang ada di kitab, kadang tidak. Yunus surah 10 ayat 59. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Ya. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Lalu dengan rizki itu kamu jadikan sebagiannya haram dan kamu jadikan sebagiannya halal. Tapi bukan berdasarkan syariat. Katakan kepada mereka, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini? Ataukah kamu mengada-adakan atas nama Allah? Sudah adakah izin dari Allah mengatakan ini halal, ini haram? Atau mengada-adakan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini menunjukkan kita dilarang membuat syariat, apalagi menghalalkan yang diharamkan Allah, sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara contoh Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, nanti di akhir zaman akan dihalalkan musik, dihalalkan sutra,
dihalalkan zina, dihalalkan khamar. Kalau dihalalkan berarti tadinya haram, ya. Lalu ada orang yang lancang menghalalkan. Nah, itu namanya membuat syariat baru, membuat aturan baru. Tidak terkecuali Ustadz Kondang terlibat dalam hal ini, ya, menghalalkan musik. Tadinya diharamkan. Musik itu sepakat madzhabul arba'ah, 4 mazhab mengatakan musik itu haram. Tapi sekarang banyak orang yang menghalalkannya, tidak terkecuali Ustadz Kondang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian Yunus surah 10 ayat 59, menghalalkan yang diharamkan Allah. Satu contoh musik. Yang kedua, miras. Miras. Di dalam Al-Quran jelas, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihima ithmun. Katakan kedua-duanya itu dosa, haram. Nah, lalu ada yang komentar, jenengan tahu enggak kenapa khamar itu diharamkan? Di situ padang pasir, panas, lalu diminum khamar, ya teler, itu sebabnya maka diharamkan. Tapi ketika khamar itu dibawa ke puncak Bogor, dingin, maka yang dingin itu nikmat minum khamar. Khamar itu jadi halal, kata mereka. Ini bentuk menghalalkan yang diharamkan Allah. Mereka olah ayat Al-Quran dengan kedangkalan otak mereka, ya. Yang sesuai dengan otaknya mereka terima, yang tidak sesuai dengan otaknya mereka tolak. Itulah manusia pada hari ini. Ini contoh menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ke An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum. Ya, kita ulang. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, secara bohong. Ini halal, ini haram. Untuk apa? Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi lidah manusia pada hari ini sangat lancang mengatakan ini halal, ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tidak pernah mengharamkan yang mereka haramkan, tidak pernah menghalalkan yang mereka halalkan. Malah mereka putar balik, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Contoh lagi, ya, Allah menghalalkan nikah, Allah mengharamkan zina. Malah nikah itu boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, sesuai dengan kebutuhan. Kalau butuhnya 1, ya cukup 1, nggak usah nambah. Tapi kalau butuhnya 2, boleh nambah 2. Kalau butuhnya 3, boleh nambah 3. Kalau butuhnya 4, boleh nambah 4. Kalau butuhnya 5, stop. Ya, maksimal 4.
Tapi sekarang manusia melarang menikah lebih dari satu. Itu tindak kriminal, itu menzolimi wanita, kata mereka. Tapi berselingkuh, itu hak azazi manusia. Ya, diam-diam tanpa melalui pernikahan, itu hak azazi manusia. Inilah bentuk penjungkir balikan nilai. Nikah secara sah itu dikatakan tindak kriminal. Tapi diam-diam punya simpanan, itu hak azazi manusia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan yang lebih dari itu, mereka kawin bukan dengan pasangan, tapi dengan yang sejenis. Laki kawin dengan laki, itulah gay. Perempuan kawin dengan perempuan, itulah lesbi. LGBT, ya, itu adalah menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi itu adalah hak azazi manusia. Itu yang mereka urus kemarin ke Senayan. Kenapa laki dengan perempuan boleh nikah, kami sesama laki tidak? Kenapa laki dengan perempuan boleh nikah, kami sama perempuan tidak? Mana hak azazi kami? Kebebasan HAM yang bablas inilah yang membawa manusia jatuh ke derajat binatang. Ya. Sebab sebinatang-binatangnya binatang, apalagi itu istilahnya? Pernah ke Ragunan enggak? Nah, ke Taman Safari? Sering. Di situ banyak taman binatang, ya. Sebinatang-binatangnya binatang, ketika kawin yang jantan pasti cari betina. Yang betina menunggu yang jantan. Nah, lalu kenapa manusia yang diberikan potensi akal untuk berfikir sudah tidak kenal dengan pasangan hidupnya, dia senang dengan sejenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Nah, inilah membuat syariat sendiri mengikuti aturan yang tidak sesuai dengan syariat. Ini mengundang datang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan ayat ini. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor D, tidak boleh mengikuti aturan yang bertentangan dengan syariat Allah. Ya, tidak boleh mengikuti aturan termasuk membuat ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Sekarang kita ke At-Taubah surah 9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ayat ini membongkar kebobrokan akidah ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Apa kata Allah? Ittakhadhu, mereka, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang alimnya, orang solehnya, ya. Ahbar itu orang alim, ruhban itu orang soleh.
ya. Orang alimnya, orang solehnya sebagai Rabb, sebagai Tuhan tandingan selain daripada Allah. Bukan berarti Yahudi itu tidak menyembah Allah. Bukan berarti Nasrani itu tidak menyembah Allah. Yahudi menyembah Allah, Nasrani menyembah Allah. Tapi di samping menyembah Allah, mereka menyembah Tuhan tandingan. Siapa? Orang alim mereka, orang soleh mereka. Itu Tuhan tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, wal Masih ibn Maryam, termasuk juga Al-Masih anak Maryam. Padahal wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah. Mereka tidak diperintah melainkan hanya beribadah kepada Tuhan yang esa. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak selain Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian Adi bin Hatim bercerita. Adi bin Hatim seorang mu'allaf, baru mengucapkan 2 kalimah syahadat. Ya. Apa kata Adi bin Hatim? Ya. Qala Adi bin Hatim radhiyallahu an berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya bertandang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi unuqi salibun min dahabin. Di leherku masih tergelantung kalung salib. Ya. Adi bin Hatim baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalung salib terbuat dari emas tergantung di leherku, kata Adi bin Hatim. Lalu fasami'tuhu yaqul, maka aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Adi, itrah anka hadzal wathan. Adi, lepaskan itu berhala dari lehermu. Jadi perintah Nabi kepada Adi bin Hatim supaya melepas berhala dari lehernya. Jadi salib itu adalah berhala. Nabi tidak suka. Nabi perintahkan kepada Adi bin Hatim untuk melepas. Ini menunjukkan kaum muslimin tidak boleh memakai lambang-lambang agama lain. Di antaranya salib. Termasuk juga kopiah yang lancip itu. Ya, itu juga lambang Nasrani. Nggak boleh dipakai. Lalu Adi bin Hatim melepas kalung salibnya dan melemparkan ke tanah. Perhatikan, kalung salibnya terbikin dari emas. Emas murni. Bukan barang murahan kalung salibnya, mahal itu. Tapi nggak peduli karena perintah Rasul, campakkan, dibuang ketika itu. Nah, lalu Nabi selanjutnya membacakan At-Taubah surah 9 ayat 31 tadi. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang alim mereka, orang soleh mereka sebagai Tuhan tandingan selain daripada Allah. Qultu ya Rasulullah. Lalu kutanyakan, ya Rasulullah, innahum lam yakunu ya'budunahum. Mereka, kata Adi bin Hatim, tidak menyembah mereka. Maksudnya mereka Yahudi, mereka Nasrani tidak menyembah orang alim, tidak menyembah orang soleh. Kenapa ayat ini berkata seperti itu? Kata Adi bin Hatim. Ini pertanyaan setengah komplain kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Al-Quran mengatakan seperti itu? Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ajal. Benar.
Walakin yuhilluna ma harramallah fayastahilluna wa yuharrimuna alaihim ma ahallallah fayuharrimuna fatilka ibadatuhum lahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang alim kalian, orang soleh kalian, rahib dan ruhban tadi menghalalkan yang telah diharamkan Allah. Perhatikan baik-baik. Menghalalkan yang telah diharamkan Allah, lalu kalian menganggapnya itu halal. Lebih mengikuti orang alim, orang soleh daripada mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa yuharrimuna alaihim ma ahallallah fayuharrimuna. Kalian Yahudi dan Nasrani menghalalkan yang telah diharamkan Allah, ya. Fayuharrimuna, lalu kalian mengharamkan. Fatilka ibadatuhum lahum, itulah ibadah terhadap mereka, ya. Mengikuti aturan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, karena taklidnya kepada orang alim, karena fanatiknya kepada orang soleh, walaupun bertentangan dengan syariat Allah, tidak peduli. Mereka tinggalkan Allah, lalu mereka ikuti orang alimnya dan orang solehnya. Itulah bobroknya akidah Yahudi dan Nasrani. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Podo wae sami mawon. Kita lebih nurut kepada guru kita, kepada ustadz kita, kepada kiai kita, kepada habib kita, daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya mengikuti syariat yang bukan syariat Nabi Muhammad, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya asyirku fit ta'ah, syirik dalam ketaatan, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita ke Asy-Syura, ya. Asy-Syura surah 42 ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah walaula kalimatul fadli laqudiya bainahum, ya. Wa innadz zalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan Allah? Dan sekiranya tiada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman itu akan ada di antara mereka, telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh orang-orang yang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka punya sembahan selain Allah? Yaitu orang alim, orang saleh, guru-guru yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan Allah, ya. Banyak sekali di tengah kaum muslimin, ya, diajarkan salawat oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Oh, mereka punya salawat tersendiri, ya. Ada namanya salawat Badar, ada namanya salawat Fatih, ada namanya salawat Nariyah, ya. Apalagi yang lebih kacau, kalau dibaca salawat Nariyah 4.444 kali, kita bisa dapat jin muslim.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab. Itu salawat nariyah namanya. Siapa itu yang membuat? Dibuat oleh orang-orang sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi salawat Badar. Salatullah salamullah. Siapa itu yang membuat? Yang membuat adalah Kiai Haji Ali Mansur di Banyuwangi, Jawa Timur, yang kemudian dipopulerkan oleh Habib di Kuitang. Asli produk dalam negeri. Ya. Asli produk dalam negeri, bukan syariat Allah, tapi ternyata itu yang digandrungi. Yang syariat Allah yang mana? Allahumma sholli ala Muhammad, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul ketika ditanya oleh sahabat, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat untukmu ya Rasul? Apa jawab Nabi? Faqulu Allahumma sholli ala Muhammad, ucapkan olehmu Allahumma sholli ala Muhammad, seperti yang kita baca ketika tasyahud. Itulah salawat yang berdasarkan syariat. Tapi ini mulai tidak laku kecuali hanya dalam sholat, ya, karena tidak ada nyanyinya. Karena sekarang orang berkreasi dan berinovasi, berselawat sambil berdendang. Selawat itu dinyanyikan. Selesai salawat sambil berdendang, lalu salawat sambil bergoyang. Selesai salawat sambil bergoyang, lalu salawat sambil bergendang. Salawat diiringi dengan musik. Itu yang terjadi pada hari ini. Ini adalah syariat yang bukan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada judul nomor D tadi, tidak boleh mengikuti syariat, mengikuti aturan yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menghalalkan yang diharamkan Allah, tidak boleh mengharamkan yang dihalalkan Allah, tidak boleh membuat-buat ibadah yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ke Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 121. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Sesungguhnya syaitan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantahmu. Ya, tadi kita sampaikan Nabi telah menunjukkan jalan Allah yang lurus. Lalu syaitan membisikkan dengan teman-temannya supaya kamu menyimpang dari jalan yang lurus itu. Ya, agar mereka membantah, ya, membantah dari jalan yang lurus itu. Lalu wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Jika kamu menuruti mereka, menuruti syaitan-syaitan itu, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Nah, ini yang kita katakan asyirku fit ta'ah, syirik dalam ketaatan. Lebih mentaati ajakan syaitan daripada ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang mengajak meninggalkan syariat Allah, meninggalkan sunnah Rasul, itu ajakan syaitan. Ingat, syaitan itu ada yang bertubuh halus, ada yang bertubuh kasar. Bertubuh halus minal jinnati, bertubuh kasar wan nas, dan manusia. Jadi kalau ada manusia mengajak meninggalkan sunnah, itu syaitan pada dasarnya. Ya.
Waktu Isya sudah masuk, kita istirahat sejenak. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Silakan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Sampailah kita kepada kesimpulan daripada pasal yang ketiga, tasyri'. Kesimpulan pertama, hanya Allah lah yang punya syariat. Hanya Allah lah yang punya syariat. Kesimpulan yang kedua, selain Allah tidak berhak membuat syariat. Termasuk menghalalkan, mengharamkan, membuat-buat ibadah, membuat-buat zikir, ya, mengarang-arang doa sendiri, ya, kecuali doa masalah. Kalau doa ibadah harus disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi selain daripada Allah, apakah ulama, apakah ustadz, apakah kiai, tidak berhak membuat syariat. Tidak boleh ngarang-ngarang ibadah, buat-buat solawat, nggak boleh. Termasuk menghalalkan, mengharamkan. Nomor 3, tidak boleh mengikuti aturan-aturan syariat-syariat yang bertentangan dengan syariat Allah. Boleh mengikuti aturan kalau tidak bertentangan dengan syariat Allah. Ikuti peraturan pemerintah sebagai warga yang baik, taat kepada aturan pemerintah. Sepanjang aturan pemerintah itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Sebagai jemaah yang baik, ikuti peraturan DKM. Sepanjang peraturan DKM itu tidak bertentangan dengan aturan Allah. Nah, begitu juga sebagai putra daerah yang baik, ikuti adat istiadat daerah masing-masing. Orang Jawa ikuti adat Jawa, orang Minang ikuti adat Minang. Sepanjang aturan adat itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Tapi ketika bertentangan, gugurlah kewajiban mengikuti aturan-aturan selain daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulan daripada pelajaran kita malam ini, yaitu tasyri' di pasal yang ketiga, bab yang ketiga, tauhid uluhiyah. Silahkan yang mau bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau ada seorang Nasrani baru masuk Islam tapi ada tato badannya? Ada
Amerika atau orang kita paling biasa. Ya, baik. Seorang mu'allaf, dan bukan hanya mu'allaf, seorang muslim yang baru hijrah, baru bertaubat, ya, lalu di badannya ada tato. Bagaimana itu hukumnya? Sepanjang itu bisa dibersihkan, bersihkan. Tapi kalau tidak bisa dibersihkan, tidak usah memaksakan diri. Ya, tato itu kan dua macam pula. Ada permanen, ada yang temporer. Ya, kalau permanen itu tidak bisa dibersihkan, ya, harus dicongkel-congkel dulu. Itu menyiksa diri juga nggak boleh. Ya, tapi kalau tatonya temporer itu bisa dibersihkan, ya bersihkan. Gitu. Jadi tergantung bisa atau tidak. Kalau bisa, bersihkan. Kalau tidak, ya sudah, kita bertaubat dan mohon ampun, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang mu'allaf, dia cukup bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Demikian, wallahu a'lam. Yang lain silakan. Tato salib. Nah, ini repot ini. Ya. Tato salib kan ini lambang agama lain. Ya itu tadi, ya. Kalau bisa dibersihkan harus dibersihkan. Ya kalau tidak bisa, ya mungkin terpaksa ditambah, ya, supaya tidak lagi jadi salib dia. Mungkin ditambah ke kanan, ditambah ke kiri, ditambah ke atas, bagaimanalah supaya tidak ada salibnya. Mungkin begitu, wallahu a'lam, ya. Karena merujuk kepada keumuman ayat, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Kalau mampu menghapuskan tato tanpa menyakiti diri, hapus itu tato. Tapi kalau terpaksa menyakiti diri, ya Allah juga enggak begitu-begitu aman memaksa kita. Ya, jangan sampai pula menyiksa diri. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Itu saja? Ya. Pertanyaan, apa bedanya berdoa dalam ibadah, berdoa tidak dalam ibadah? Pak, doa itu 2 macam. Ya. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah adalah doa yang ditunjukkan Allah di dalam Al-Quran, yang ditunjukkan Nabi dalam hadis yang sahih. Itu doa ibadah. Doa masalah, doa yang sesuai dengan kebutuhan kita, walaupun tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah. Contoh, saudara kita diopnam di rumah sakit Islam. Ya Allah, sehatkanlah keluarga saya yang dirawat di rumah sakit Islam. Ya Allah, ada dalam Quran gitu? Nggak ada. Ada dalam hadis? Nggak ada. Itu namanya doa masalah, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Yang doa ada ibadah yang ada dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa ibadah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa ibadah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa ibadah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu doa masalah yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ya, tentu kebutuhan kita nggak sama, ya. Maka tidak ada doa bersama dalam Islam. Yang ada doa sendiri-sendiri karena kebutuhan kita berbeda-beda. Ada yang dagang cendol, maunya hari panas terus supaya cendolnya laku. Itu ya. Nah, lalu ada yang dagang lagi maunya hujan terus, ya, dagang bakso umpamanya supaya perut orang lapar, hujan teruslah hari ini. Ya beda kebutuhannya. Maka tidak ada doa bersama, yang ada doa masing-masing. Ya, demikian Pak, wallahu a'lam. Baik, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.